Selamat bergabung di channel ini. Sesuai namanya, channel ini tidak akan menjelaskan atau membahas pemikiran filsafat hukum mulai abad Yunani kuno sampai dengan abad sekarang. Begitu pula channel ini tidak akan membahas dasar-dasar pengertian dari berbagai istilah dalam konteks filsafat hukum. Karena Anda sudah akan bisa menonton dasar-dasar atau pengantar filsafat hukum itu melalui sekitar 150 video lebih dalam channel-channel yang tersebar di aplikasi YouTube. Channel ini hanya khusus membahas satu pemikiran dari seorang filsuf hukum yang bernama Habermas. Filsuf hukum ini selalu dikenal dengan teori tindakan komunikatif. Pada satu ketika, Habermas memperoleh satu kesempatan untuk melakukan riset tentang pengetahuan hukum secara luas. Beberapa ahli hukum dunia dikumpulkan, baik yang latar belakang filsafat hukum, sosiologi hukum, dan ilmu-ilmu hukum teknis seperti jurisprudence. Seperti apa pemikiran hukum dari Habermas? Saksikan terus video ini sampai tuntas. Pemikiran Habermas yang dibahas dalam channel ini bersumber dari karyanya yang membahas tentang fakta-fakta dan keabsahan normatif. Dalam bahasa Inggris, judulnya adalah Between Facts and Norms. Between Facts and Norms ini bersumber dari tulisan sebelumnya bahwa buku ini ditulis pada awalnya dalam bahasa Jerman. Beberapa literatur di Indonesia sudah membahas buku ini, misalnya karya Budi Hardiman yang membahas tentang negara hukum dan demokrasi deliberatif. Reza Watimena juga membahas kurang lebih sama, yaitu negara hukum klasik dengan penekanan-penekanan bagaimana memahami pemikiran Habermas ini dalam konteks kritik terhadap negara hukum di Indonesia. Dua filsuf ini atau dua pemikir filsafat ini yang memang punya keprihatinan dan fokus yang sangat kuat kepada pemikiran Habermas bisa dijadikan sebagai referensi untuk memahami buku Habermas. Tetapi dalam channel ini kita tidak akan menggunakan cara baca yang luas atau mendalam, tapi mungkin pembahasannya agak lebih tekstual. Saya awali dari satu pengantar atau bagian pengantar dari Habermas. Dia menjumpai satu fenomena bahwa di Jerman pemikiran filsafat hukum atau diskursus filsafat hukum itu sudah tidak lagi menjadi perbincangan para filsuf. Maka Habermas memberikan satu pengandaian. Jika dia selama proses penulisan jarang menyebut nama filsuf besar Hegel, itu berarti dia menghindari satu pencapaian-pencapaian yang sangat sulit digapai. Mengapa? Karena pemikiran filsafat hukum dalam Hegel cenderung menetapkan standar yang sangat tinggi. Itu kalau dalam konteks pengutipan Hegel. Maka sebagai satu jalan keluarnya, dia menyatakan dia akan lebih banyak bersandar pada teori-teori hukum yang ditulis oleh Immanuel Kant. Dalam bahasa mudahnya dijuluki sebagai teori hukum Kantian. Pada satu sisi, pergerakan diskursus filsafat hukum, ketika filsafat hukum itu menjalin kontak dengan realitas sosial, maka pemikiran filsafat hukum mengalir menuju pecahan-pecahan mazhab-mazhab atau aliran-aliran hukum. Dalam konteks demikian, maka Habermas melihat ketika dia membahas mazhab-mazhab hukum itu, dia sangat menghindari jurisprudence atau ilmu hukum teknis atau ilmu hukum yang sangat doktrinal yang kita jumpai operasionalnya dalam konteks pengadilan, dan ini mewarnai hampir seluruh kampus-kampus hukum di Indonesia. Mengapa? Karena ilmu hukum teknis ini atau jurisprudence selalu terfokus pada landasan-landasan hukum pidana. Nah, kawan-kawan, dari pertimbangan ini, maka Habermas menyatakan apa yang dulunya dianut secara koheren di dalam pemikiran filsafat hukumnya Hegel cenderung sudah dituntut sedemikian rupa dengan pendekatan-pendekatan pluralistis.
Pendekatan pluralistis ini artinya bahwa ketika kita membaca Hegel, maka kita membutuhkan gabungan perspektif, baik teori moral, teori sosial, sosiologi hukum, teori hukum, dan bahkan sejarah hukum. Maka gabungan-gabungan pengetahuan ini sangat memungkinkan untuk membahas capaian-capaian yang memang relatif sulit digapai, atau ketika kita membaca filsafat hukum Hegel, kita menjumpai standar-standar tadi yang disebutkan Habermas terlalu tinggi, itu akan terpikirkan secara mudah kalau kita menggunakan berbagai perspektif pluralistis tadi. Beberapa pendekatan pluralistis seperti teori moral, politik, demokrasi, sosiologi, dan sejarah akhirnya ditampilkan oleh Habermas demikian rupa. Sekalipun pendekatan-pendekatan pluralistis ini selama ini mungkin tidak disadari oleh teori tindakan komunikatif, atau belum muncul dalam pembahasan-pembahasan teori tindakan komunikatif yang dia tulis sebelumnya. Dalam titik ini, maka buku ini ada pencapaian baru yang berhasil ditulis oleh Habermas. Misalnya dalam konteks konsep filosofis, maka konsep filosofis tidak lagi membentuk suatu bahasa yang tersendiri. Konsep filosofis ini tidak lagi membentuk suatu bahasa yang mungkin hanya bisa dipahami oleh orang yang berlatar belakang filsafat. Begitu pula konsep-konsep filosofis ini bukan menjadi satu sistem yang melingkupi atau mencakupi sedemikian rupa sehingga asimilasi terhadap segala sesuatu itu tidak masuk hanya pada dirinya sendiri. Sebaliknya, konsep-konsep filosofis ini menyediakan upaya-upaya rekonstruktif terhadap ilmu pengetahuan ilmiah. Menurut saya ketika membaca bab awal buku Habermas ini, maka upaya rekonstruktif Habermas yang berusaha untuk melakukan rekonstruksi terhadap sosiologi hukum maupun upaya rekonstruktif terhadap filsafat keadilan, ini adalah satu bentuk pencapaian Habermas ketika menjalankan pendekatan pluralistis. Tadi sebelumnya Habermas menyatakan bahwa pendekatan pluralistis ini belum tersadari dalam teori tindakan komunikatif. Maka dia seperti mengakui dalam karya ini bahwa teori tindakan komunikatif model semacam ini mengalir menuju percabangan-percabangan ke semesta diskursus yang begitu variatif, sehingga ketika asumsi-asumsi dasar teori tindakan komunikatif ini mengalir ke cabang-cabang diskursus, maka teori tindakan komunikatif ini siap untuk menghadapi perdebatan-perdebatan yang ada atau perdebatan-perdebatan yang terjumpai. Misalnya nanti kita akan menyaksikan atau membaca bersama-sama asumsi-asumsi teori tindakan komunikatif yang mengalir ke diskursus sosiologi maupun teori tindakan komunikatif yang mengalir ke filsafat keadilan. Salah satu kuncinya atau yang kita bocorkan di sini adalah bagaimana filsafat keadilan John Rawls misalnya itu akan dibahas dengan asumsi-asumsi dasar dari teori tindakan komunikatif yang dihadapkan dengan teori sistem dari seterunya Habermas, Niklas Luhmann. Ini adalah pengantar dari channel yang baru tumbuh atau baru hadir di hadapan Anda. Pada sesi berikutnya kita akan membahas sekilas dari pengantar Habermas seperti apa pokok-pokok bahasan setiap bab yang dia tulis dalam Between Facts and Norms. Bagaimana begitu menariknya buku ini sehingga siapapun yang tertarik mempelajari ilmu hukum, ilmu sosial hukum, teori hukum, sampai dengan sejarah hukum akan masuk ke satu aliran-aliran yang begitu ibaratnya mengalir seperti air, bahwa akan terjumpai hal yang sama sekali baru. Teori tindakan komunikatif dihubungkan dengan diskursus hukum. Dengan demikian kalau kita belajar filsafat hukum, maka kita akan masuk ke perbincangan yang lebih sistematis dan tidak perlu dihafalkan urutan-urutannya.
pengalaman saya membaca buku ini adalah kita akan mulai tahu untuk masuk pada konteks cara kita untuk mempelajari filsafat hukum itu mudahnya adalah masuk ke teori moral misalnya Thomas Aquina, masuk ke konteks roh absolut Hegel, kemudian teori-teori hukum Immanuel Kant, yang mana teori hukum Immanuel Kant ini akan mewarnai diskursus hukum sampai abad 21. Saksikan terus channel ini.